inspirasi orang lain, untuk bisa membawa bagi orang lain.
puji, ku sembah Yesus Kristus yang padamu. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus.
Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah seringkali saya lihat ya pernah sekali kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita. Harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control saudara. Saudara kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada bagi kita yang mau itu. Ingat, mulainya daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self-control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu. Ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu. Dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. Wah, haleluya. Saya bisa berjumpa dengan saudara kembali dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa peristiwa COVID-19 ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, maksimalkan potensi keimamatan orang percaya. Dan saya percaya waktu-waktu yang indah bersama keluarga, bersama sanak saudara di rumah, membuat kita semakin intim, membuat kita semakin mengenal lagi satu dengan yang lain. Entah itu orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Antara satu dengan yang lain, keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya kita sangat diberkati dengan waktu-waktu yang sangat indah ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu dan saya percaya firman Tuhan ini sangat memberkati kita.
menyembuhkan kita, membangkitkan semangat kita kembali, dan menggairahkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang sangat indah ini berjumpa kembali dalam satu hadirat-Mu ya Tuhan. Orang kudus-Mu, milik kepunyaanmu. Kemenangan yang besar telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan untuk seterusnya kami akan alami. Kehidupan bersama-Mu adalah kehidupan yang paling bahagia. Kehidupan bersama-Mu adalah kehidupan yang diimpikan oleh semua orang. Kehidupan bersama-Mu itulah kehidupan tujuan daripada hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami dan membuat kami menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Tidak lama, baru-baru ini kita mengadakan Paskah dan saya akan menjelaskan hal itu kepada saudara dalam waktu yang sangat singkat ini. Dan saya percaya firman ini sangat memberkati kita semua. Alkitab berkata dalam 1 Petrus ayat yang ke-18. 1 Petrus ayat yang ke-18 berkata begini. Atau mulai dari ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan kata menumpang. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat yang terakhir, ayat 21. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Firman Allah berkata, kamu telah ditebus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kata ditebus di situ punya 3 arti. Saudara, yang pertama, kata ditebus itu artinya pemindahan kekuasaan. Itu yang pertama, kata ditebus. Saudara, Allah menebus saya dan saudara. Itu kekuasaan yang terjadi dalam hidup kita, bukan lagi kekuasaan manusia kita, tetapi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan Dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk mengaplikasikan, menolong kita, membantu kita, menuntun kita, membimbing kita, menguatkan kita, menginspirasi kita, membawa kita supaya kita mengaplikasikan dalam hidup bahwa hanya Allah yang berkuasa, yang berdaulat, dan yang memerintah penuh atas hidup kita. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu telah ditebus, pemindahan kekuasaan. Itu yang pertama, kuasa Allah yang bekerja. Saya percaya hari-hari di mana kita ada di rumah, hari-hari ini di mana kita berkumpul bersama keluarga, hari-hari ini kita berkumpul bersama sanak saudara. Saya percaya saudara pasti punya kesaksian, saudara mengalami kuasa Allah, saudara mengalami pemerintahan kerajaan Allah, saudara pasti mengalami mujizat demi mujizat. Sebab Alkitab berkata, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang sangat mahal. Darah Yesus Kristus sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saya percaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Saudara mengalami kedaulatan Tuhan. Saudara mengalami mujizat dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam orang tua, dalam anak-anak, ekonomi saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan mungkin binatang peliharaan saudara. Saya percaya mujizat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, kamu telah ditebus.
pemindahan kekuasaan. Yang kedua, pemindahan kepemilikan. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, tahukah kita manusia jatuh dalam dosa dan terjadi kekacauan segala sesuatu. Maka yang terjadi bukan lagi pemerintahan kekuasaan Allah, bukan lagi kedaulatan Allah yang berlaku dalam hidup kita, tapi kedagingan manusiawi kita akibat daripada pemerintahan kerajaan kegelapan itu, yaitu kerajaan iblis. Dan dia bekerja dalam berbagai 3 hal, saudaraku, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Dan saudara, tetapi ketika saya dan saudara ditebus, maka Alkitab berkata terjadi pemindahan kekuasaan, terjadi pemindahan hak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka hak yang berlaku dalam hidup kita bukan lagi hak kita, tapi hak Allah, hak Tuhan, hak Bapa yang telah dilakukan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang membawa kita supaya kita mengerti akan hal itu, supaya kita memahami, supaya kita bisa menghidupi dan menginspirasi kita bahwa Allah yang berkuasa, bahwa kita bukan lagi milik kita, tapi milik Allah, saudaraku. Terjadi pemindahan kekuasaan, terjadi pemindahan hak, terjadi pemindahan yang berikutnya, kepemilikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 hal ini penting kita ketahui. Sangat luar biasa kalau kita mengerti hal ini. Bahwa ketika kita ditebus, Alkitab berkata terjadi pemindahan kekuasaan, terjadi pemindahan hak, terjadi pemindahan kepemilikan. Ada sebuah lagu lama ketika saya masih kuliah di Surabaya. Itu adalah lagu dari anak-anak binaan kita di Surabaya dulu, saudaraku. Lagu itu berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Terjadi pemindahan kekuasaan, terjadi pemindahan hak, terjadi pemindahan kepemilikan. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam kita. Menghidupi, saudaraku, membuat hidup jadi lebih hidup. Membuat hidup menjadi punya tujuan, punya destiny. Mengerti akan tujuan Allah, mengerti akan kehendak Allah, mengerti akan visi Allah. Dan Alkitab berkata ketika kita menjadi milik Allah, kuasa Allah yang berlaku, hak Allah yang berlaku, saya percaya yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita akan capai. Mungkin saudara berkata, saya tidak mampu, saya tidak ngerti. Ada Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa, yang hari-hari ini kita menantikan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus supaya kita mengerti akan 3 hal ini. Pemindahan kekuasaan, pemindahan hak, pemindahan kepemilikan. Bahkan dimeterai oleh darah Yesus menjadi sah. Bahkan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia yang telah menebus kita. Saudara baca dalam Perjanjian Lama, begitu banyak ketika ada orang ditebus, entah itu budak, ditebus oleh Tuhan yang menjadikan dia budak, maka budak itu tidak lagi punya hak, tidak lagi punya kuasa, tidak lagi punya rasa kepemilikan atas hidupnya selain hak Tuannya yang telah menebusnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga Tuhan yang telah menebus kita, yang telah membayar kita dengan harga yang lunas dibayar, yaitu darah anak domba, darah Yesus Kristus. Saya percaya darah Yesus menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, mentahirkan saudara, memberkati saudara, bahkan membungkus saudara. Saya berdoa semua saudara yang mendengar firman ini, tidak ada satupun yang terjangkit oleh virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kita dikuasai oleh Tuhan, sebab kita hak Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, sebab kita adalah milik Tuhan. Darah Yesus membungkus kita. Tahirlah engkau dan saya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kita berusaha, demikianlah kita bekerja, demikianlah kita melayani, demikianlah kita hidup, demikianlah kita melakukan segala sesuatu. Kuasa Allah bekerja. Bukankah kita berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sebab kita telah ditebus. Kuasa Allah yang berlaku. Kita milik Allah. Saudaraku, kita kepunyaan Allah. Bersukacitalah. Jangan ada satupun yang menyerah, aduh begini nasibku, tidak. Kita punya kerajaan Allah yang punya kehidupan,
Karena itu kembalilah saudaraku. Kalau saudara mendengar firman dimanapun saudara berada. Mungkin saudara di rumah, mungkin saudara di kantor, mungkin saudara lagi di tempat kerja atau dimanapun saudara berada. Firman ini datang kepadamu, kembalilah kepada Tuhan. Sebab engkau telah ditebus. Kuasa Allah yang berlaku atas hidupmu. Bukan kuasa daripada COVID-19. Bukan kuasa kegelapan. Bukan lagi kuasa dukun, kuasa apapun dari dunia ini. Tapi kuasa Allah yang berlaku atas hidupmu. Sebab engkau adalah milik Allah. Engkau adalah saudaraku kepunyaan Allah. Allah menjamin hidupmu dan saya. Allah memberkati keluargamu. Allah menjamin kesehatanmu. Seperti kehendaknya, seperti firmannya, seperti janjinya. Allah membuat engkau akan tetap sehat. Allah membuat engkau akan tetap kuat. Allah akan membuat engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap menjadi milik Allah? Alkitab berkata cuma satu. Melekatlah dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, saya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak bisa melekat dengan Tuhan. Bagaimana? Simple saudaraku, ucap syukur dari mulut saudara. Hanya itu, ucap syukur. Kalau saudara mungkin suaranya tidak bagus mau nyanyi. Pak, saya tidak bisa nyanyi. Nyanyi menurut saudara. Allah tidak memandang suaramu, tapi Allah memandang hatimu saudaraku. Yang penting saudara menyanyi dari hatimu saudara. Saya bukan seorang penyanyi. Suara saya juga tidak bagus saudaraku. Saudara yang kasih dalam saya pernah jadi song leader di kota Malang saudaraku. Pada satu kali kebaktian semua jemaat tutup mata. Karena suara saya fals saudaraku. Tapi saya menyanyi dengan hati saudaraku. Di kebaktian itu saudaraku ada orang disembuhkan. Saya percaya itu Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika kita melakukan dengan segenap hati. Dengan sekuat tenaga kita. Saya percaya Allah memperhatikan niat kita. Allah memperhatikan motivasi hati kita. Allah memperhatikan kesungguhan yang lahir dari dalam itu. Bukan masalah suaranya. Saya tidak meremehkan saudara atau tidak membuat saudara untuk lemah bahwa suara saudara tidak baik. Tidak. Tapi bagaimanapun warna suara saudara, nyanyilah dengan hati, dengan sungguh hatimu saudaraku. Niatmu yang diperhatikan. Muncul dari hatimu itu yang terpenting bagi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Paskah, berita salib, dan hari penantian pencurahan Roh Kudus. Saya punya pengertian. Yang pertama, mari kita mengerti. Mari kita pahami. Mari kita amini. Bahwa Allah telah menebus kita. Ditebus itu pemindahan hak, pemindahan kekuasaan, pemindahan kepemilikan. Dan saya percaya ketika saya dan saudara merenungkan firman ini. Saya percaya saudaraku Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa Paskah itu adalah poin yang kedua. Kita adalah pemenang. Berita kemenangan atas maut. Berita kemenangan atas dosa. Berita kemenangan atas sakit penyakit. Berita kemenangan atas kemiskinan. Berita kemenangan atas kutuk. Kutuk kebodohan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Kutuk apa saja saudaraku. Alkitab berkata ketika kita ditebus. Terjadi pemindahan kekuasaan. Terjadi pemindahan hak. Terjadi pemindahan kepemilikan. Maka Allah mengambil semuanya. Dan mengganti dengan maksud Allah. Dengan tujuan Allah. Rencana Allah dalam hidup kita. Saya percaya rencana Allah kita sehat. Saya percaya rencana Allah kita diberkati. Saya percaya rencana Allah kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berita Paskah, berita salib, berita kebangkitan, bahkan berita pencurahan Roh Kudus, itu adalah berita kemenangan bagi kita. Karena itu dalam hari penantian waktu murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus itu saudaraku, mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka bernyanyi, mereka bersekutu dengan Tuhan. Tetapi rentetan peristiwa daripada penyalipan sampai hari kebangkitan. Bahkan ketika 40 hari Yesus menampakkan diri. Sampai hari di mana janji Tuhan itu digenapi. Saudara, itu berita kemenangan. Berita salib itu adalah bukan berita aksesoris. Berita salib itu adalah berita kemenangan. Kalau boleh saya berkata, saudara, berita kemenangan ini menjadi sebuah gaya hidup. Saya tidak suka dengan
perkataan jemaat, aduh sial Pak nasib saya. Aduh Pak sial saya hari ini. Enggak. Mungkin saudara dibawa oleh Tuhan dalam pengalaman seperti itu. Tapi saya percaya ketika saudara kembali mengandalkan Tuhan. Kembali memandang wajah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur. Saya percaya kemenangan yang dijanjikannya pasti terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara mendengar firman ini. Saya memberitahu saudara. Kemenangan itu bukan usaha kita. Tapi kemenangan itu adalah dianugerahkan. Kemenangan itu diberikan. Saya beberapa kali menyampaikan sebuah ilustrasi. Kedua petinju antara Evander Holyfield dan Mike Tyson. Kita tahu pertandingan itu sangat fenomenal. Bagaimana Evander Holyfield akhirnya menjadi pemenang. Dan ketika, singkat cerita, ketika Evander Holyfield memenangkan pertandingan itu, maka dia, saudaraku, diminta untuk tampil untuk diadakan seremoni untuk penganugerahan daripada sabuk juara dunia. Tapi tahukah saudara, ketika selesai Evander Holyfield menerima penganugerahan sabuk juara itu, maka yang terjadi setelah itu dia bersuka cita, dia senang, saudaraku, dia gembira, saudaraku. Dan ketika dia pulang ke rumah, maka sabuk juara itu dikalungkan kepada istri Evander Holyfield. Evander disebut pemenang. Tapi yang disebut lebih daripada pemenang adalah istrinya Evander Holyfield. Yesus telah memenangkan pertandingan. Dan maut telah dikalahkan. Kemenangan yang Yesus peroleh diberikan kepada saya dan saudara. Diberikan kepada kita semua. Karena itu Alkitab berkata, kita adalah pemenang-pemenang kehidupan. Kita adalah pemenang-pemenang dari segala sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan anugerahkan. Saya dan saudara yang berhak menerimanya. Saya dan saudara yang berhak mengalaminya. Saya dan saudara yang harus, saudaraku, kita nikmati. Kalau Alkitab berkata, kita adalah pemenang. Saudara yang masih bergumul mungkin mengalami kelemahan tubuh. Mungkin bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam bisnis, pekerjaan, atau orang tua dan anak, anak dan orang tua. Atau mungkin ada saudara yang bergumul tuh, bagaimana ya putra saya untuk baik, bagaimana ya supaya putri saya bisa nurut, bisa taat, kok bisa akrab kembali. Bagaimana ya supaya bisa suami saya bisa kembali. Saya mau beritahu kepada saudara, Alkitab berkata, kita umat lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kemenangan ini menjadi sebuah gaya hidup? Tadi saya ilustrasikan, Evander adalah pemenang. Tapi ketika Evander Holyfield kembali ke rumah, memberikan sabuk juara kepada istrinya, Evander disebut pemenang. Tapi istrinya Evander itu lebih daripada pemenang. Dia tidak ikut bertanding, tapi disebut lebih daripada pemenang. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Yesus telah menang, dia bangkit. Dan saudaraku selama 40 hari dia selalu menampakkan diri. Dia selalu bertanya mengenai perasaan murid-muridnya. Apa yang kalian perbincangkan? Kenapa sedih? Mengapa menangis? Adakah lauk pauk? Sudah makan? Dan sebagainya. Saudara baca. Selama 40 hari dia menampakkan diri. Dia tahu perasaan manusia. Dia tahu perasaan murid-muridnya. Bahwa dulunya mungkin mereka menganggap, mungkin mereka memimpikan, dialah yang membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Dialah yang melepaskan kita, dia yang membebaskan kita, memerdekakan kita. Tapi kok Mesias mati, tapi kok Mesias kalah, tapi kok Mesias itu disalibkan. Saudara, tapi mereka tidak tahu. Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia Allah 100%. Dia ilahi 100%. Kubur tidak dapat menahannya sebab dia adalah ilahi. Dia datang dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Alkitab berkata, orang yang percaya kepadanya
disebut lebih daripada pemenang. Istri Evander tidak ikut bertanding. Saya dan saudara tidak ikut bertanding. Dia telah memenangkan pertandingan. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia telah memenangkan pertandingan atas maut, atas dosa, atas kuasa apapun. Dan telah ditaklukkannya. Dan kemenangan yang dia peroleh dianugerahkan kepada saya dan saudara. Diberikan kepada saya dan saudara. Wow, adalah berita sukacita, berita kebahagiaan, berita gembira saudaraku. Mari bersukacita, mari bersorak-sorai. Sebab saya dan saudara disebut lebih daripada pemenang. Tips bagaimana supaya kemenangan itu menjadi gaya hidup. Bagaimana supaya kita lebih daripada pemenang seperti yang Alkitab katakan. Mari kita baca sama-sama. Saudaraku, dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14 berkata begini. Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Perhatikan ayat ini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Alkitab berkata, saudaraku, ayat yang ke-17 itu, saya ulangi saudaraku. Ayat ke-17 ayat yang ke-14 itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Bagaimana supaya kita tetap ada dalam posisi menang? Kemenangan bukan hasil usaha kita. Ada banyak pendoa syafaat berkata, mari berdoa puasa, mari berdoa berapa jam saudaraku untuk kita menang. Tidak. Saudara berdoa bukan lagi untuk menang. Saudara memuji Tuhan bukan lagi untuk menang. Jangan percaya dengan pengajaran-pengajaran semacam itu. Sebab kemenangan bukan hasil usaha kita. Kemenangan itu bukan perbuatan kita, bukan pengorbanan kita, bukan kebaikan kita, bukan hasil usaha kita. Tapi kemenangan itu dianugerahkan, diberikan oleh Kristus Yesus. Kita hanya menerimanya. Dan bagaimana supaya kita tetap tinggal dalam kemenangan yang Yesus anugerahkan. Yang Yesus berikan itu. Ini dia saudaraku. Kembangkan kebersamaan dengan Kristus. Apa kebersamaan dengan Kristus? Itulah doa. Apa kebersamaan dengan Kristus? Itulah pujian dan penyembahan. Apa kebersamaan Kristus? Itulah firman Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Saudara tahu strategi dari iblis itu 3 hal. Dalam 1 Yohanes itu saudaraku. Dalam 1 Yohanes dia bekerja melalui keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Itu sistem. Sistem dari kerajaan kegelapan. Sistem daripada iblis. Sistem daripada dunia ini. Untuk selalu menjerat kita. Untuk selalu menggagalkan kita. Menjatuhkan kita. 3 hal itu saudaraku. Keinginan daging. Keangkuhan hidup. Keinginan mata. Hati-hati saudaraku. Kalau mungkin beberapa di antara kita jatuh dengan keangkuhan hidup. Atau beberapa di antara kita jatuh dengan keinginan mata. Atau keinginan daging. Alkitab dengan jelas berkata dalam kitab Galatia, keinginan daging itu berlawanan keinginan roh. Keinginan daging selalu mendatangkan maut, tapi keinginan roh selalu mendatangkan kehidupan, yaitu hidup lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita tetap menang? Bagaimana supaya kemenangan itu menjadi gaya hidup? Bagaimana supaya kemenangan itu terus terjadi dan itu kita alami tiap hari? Saya ngalami saudaraku, beberapa kali saya didukuni orang. Dan ketika saya rasa saudaraku, dan akhirnya saya berdoa, saya nyembah Tuhan. Saya main gitar saudaraku, tidak lebih baik dari pemain gitar saya di gereja ini saudaraku. Saya cuma main gitar bisa 3 grip saudaraku. Saya nyembah Tuhan. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian orang yang ngirim sesuatu kepada saya, akhirnya dia datang kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Loh kenapa Pak? Bapak tahu saya dari mana? Oh saya tahu, saya pernah kirim sesuatu kepada Bapak. Dan itu ilmu saya Pak. Tapi saya kok merasa ilmu yang saya kirim itu terbalik Pak. Balik kepada saya. Saya akhirnya tersiksa. Saya tidak benci dia, saya mengasihi dia. Saya injili dia, singkat cerita dia
tekuk lutut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku, dia ngaku bahwa dia ngirim sesuatu ilmu kepada saya untuk membuat saya bingung, untuk membuat saya sakit, untuk membuat saya bisa mengalami kecelakaan. Saudara, itu bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan, saya dan saudara lebih daripada pemenang dalam segala sesuatu. Apa yang terjadi dengan dukun ini? Dia datang minta ampun, lalu saya ampuni dia, saudaraku. Saya tuntun dia terima Yesus, dan setelah itu saya muridkan dia. Dia akhirnya dibaptis, menyerahkan diri. Haleluya. Kabar baiknya, saya mengalami kemenangan seperti yang dijanjikan. Doa saya, saudara pun akan mengalami seperti yang saya alami. Sebab kemenangan itu dianugerahkan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kemenangan itu dianugerahkan. Diberikan, bukan hasil usaha kita. Ada banyak orang berkata, mari berdoa supaya kita menang. Doa tidak membuat kita menang. Tapi doa adalah membuat kita untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, untuk membuat gaya hidup kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Praise and worship, pujian penyembahan. Bukan lagi untuk kita menang. Tapi membawa hidup kita untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya seperti yang Alkitab katakan. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Saya percaya saudara yang mengalami pergumulan ekonomi, kesehatan, atau hubungan keluarga, adik kakak, suami istri, orang tua dan anak, diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada damai sejahtera, ada kemenangan atas kebencian, ada kemenangan atas maut, ada kemenangan atas sakit penyakit, ada kemenangan atas kegagalan, ada kemenangan atas kesukaran, ada kemenangan atas kebodohan. Ada kemenangan terhadap kegalauan saudaraku. Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Sebab Alkitab berkata, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Haleluya. Sebab dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Yang perlu dipahami di sini adalah, apakah saya dan saudara sudah terpanggil? Kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah dibaptis dan melayani atau beribadah. Saudaraku, saudara melakukan suatu dan ambil bagian dalam rencana Tuhan untuk digenapi dalam hidup saudara di atas muka bumi ini. Itulah yang disebut dengan yang terpanggil. Lalu juga yang telah dipilih. Saudara, dua kata ini, terpanggil dan dipilih. Itu cuma butuh satu, saudara. Kita butuh respon. Allah memilih, memanggil saya dan saudara. Apakah saudara memberi respon terhadap panggilan dan pilihan? Saya berdoa supaya saudara tidak menunda-nunda untuk meresponi panggilan dan pilihan Allah. Tapi ada kata yang terakhir di situ, yaitu mereka yang setia. Setia inilah yang kita kerjakan. Saya ingat salah satu hamba Tuhan di Surabaya, saudaraku. Dia punya album dan satu lagu yang saya masih ingat waktu saya masih kuliah itu, waktu itu lagu itu berkata, ku mau setia, setia selamanya. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara setia? Hai para pelayan Tuhan setia. Hai hamba-hamba Tuhan setia. Hai suami-suami setialah. Hai istri-istri setialah. Hai anak-anak setialah. Hai pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan setialah. Sebab saudaraku, kita menerima upah dari Tuhan itu sendiri yang telah memanggil dan memilih kita. Yang terakhir, poin yang ketiga, berita salib, berita Paskah, dan juga menantikan pencurahan Roh Kudus. Itu adalah berita iblis dikalahkan, total, kekal, dan tidak bisa dibantah lagi. Beberapa waktu yang lalu saya kasih ilustrasi kepada saudara. Untuk kita mengerti bahwa ilustrasi iblis kalah total, kekal, dan tidak bisa dibantah lagi. Saudara ambil telur atau tomat. Saudara bisa injak telur itu atau tomat itu. Tomat atau telur yang saudara injak itu hancur. Saudaraku, itulah yang disebut dengan kalah total, kekal, dan tidak bisa dibantah lagi. Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Ketika dia disalibkan, ada suara dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani.
Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk sesaat iblis itu bersuka cita sebab dia disalibkan. Tapi iblis tidak tahu saudaraku, atau dia tahu saudaraku, dia adalah ilahi, dia Allah 100%. Dan ketika itu dia dikuburkan, kubur. Gembala senior saya, bapak rohani saya, berkata, bumi tidak dapat menahan pencipta bumi. Sebab dia ilahi, dia pencipta bumi. Kubur tidak dapat menahannya. Dan hari ketiga dia bangkit. Kemenangan yang besar yang dia anugerahkan menjadi sebuah gaya hidup. Karena dia bangkit. Dia naik ke sorga. Saudaraku, dan pengharapan kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Alkitab berkata dia berjanji dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara. Dalam hari penantian pencurahan Roh Kudus, dalam hari penantian dia datang kembali. Saya mau berdoa supaya saudara setia melayani Tuhan. Setia dalam pekerjaanmu, setia dalam bisnismu, setia dengan orang tuamu, setia dengan keluargamu. Dan Tuhan Allah memberkati niat kesetiaan saudara, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Berita Paskah, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Juga nanti pencurahan Roh Kudus. Bahkan janjinya dia akan kembali lagi menjemput saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan saya doa saudara berada dalam kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu. Bergaya hidup lebih daripada pemenang. Tadi hal-hal yang saya sampaikan untuk kita membuat supaya terus kita ada dalam kemenangan. Dalam hidup kita, atas kesehatan kita saudaraku. Pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, pergumulan, apapun saudaraku. Alkitab berkata, dia setia. Sebab dia yang menjanjikannya bukan manusia, tapi dia Allah 100%. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sebab dia Allah. Semua janji yang keluar dari mulutnya, semua firman yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Sebab dia Tuhan, dia Allah, dia Raja atas kehidupan kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa saudaraku, bahwa firman Tuhan, doa saya memberkati saudara. Bangkit dari semangat kita. Mungkin program pemerintah lagi lockdown, work from home saudaraku. Bekerja dari rumah, kantor dari rumah. Saya pun seperti itu saudaraku. Kadang-kala ke kantor ketemu dengan rekan saya saudaraku. Tapi saya taat pada pemerintah yang adalah wakil Allah di bumi. Takut saudara, berita kabar baik ini juga adalah diamanatkan kepada kita untuk beritakan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus Raja kemenang, Raja pemenang, membuat supaya manusia lebih daripada pemenang. Cuma satu caranya. Mari kita menerima Yesus, percaya dia adalah Allah, percaya dia adalah Tuhan, tapi juga dia adalah Raja atas kehidupan kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Saya ajak kita untuk naikkan satu pujian bagi Tuhan kita, bagi Raja kita. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Untuk kita menyanyikan lagu ini sama-sama saudaraku. Dan saya berdoa saudara diberkati firman Tuhan dan pujian penyembahan yang dinaikkan oleh para pemuji dan penyembah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita naikkan satu lagu ini. Doa kami, firman Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan memberkati saudara. Dan janji firman Tuhan, yang percaya kepadanya disebut lebih daripada pemenang. Bukan yang kita baca, bukan yang kita dengar, tapi kita alami. Mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban, supranatural yang dari Tuhan datangnya terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam keluarga saudara, terjadi dalam kesehatan saudara, terjadi dalam bisnis saudara, terjadi dalam pekerjaan saudara, terhadap kantor saudara, atau apapun. Roh Kudus yang mengerjakannya terus dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan ini, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Mari kita setia saudara, kebuka kedua tangan kita. Haleluya. Kaulah segalanya
segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Selama hidup. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya.
Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah Raja atas kehidupan ini. Oh, kedaulatan-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemenangan yang besar, kemenangan yang besar terjadi ya Tuhan. Tiada basya karena angkat kedua tangan saya dan saudara. Tuhan menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan kau dan saya sehat, terpelihara kesehatanmu secara sempurna. Tuhan menjanjikan kau berhasil melakukan kehendak Tuhan. Karena itu tetaplah bersama dengan Dia. Engkau yang terpanggil, terpilih dan setia. Tuhan yang menjanjikannya dan bukan manusia. Ia tidak dapat menyangkal apa yang Dia katakan. Sebab Dia adalah yang ilahi, Kristus, Raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 121 berkata, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menolong keluargamu, Tuhan menolong bisnismu, Tuhan menolong pekerjaanmu. Jemaat Tuhan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah bisnismu, diberkatilah dapurmu, tidak pernah berhenti berasap, dan lumbungmu tidak akan pernah kekurangan gandum, ladang-ladangmu tidak akan pernah mengalami masa kering. Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan. Tetaplah bersama-sama dengan Dia. Kemenangan besar terjadi padamu. Kemenangan besar akan kau alami. Kemenangan bukan lagi satu pergumulan, tapi menjadi gaya hidupmu. Tuhan yang mengatakannya dan bukan manusia. Diberkatilah engkau dan saya. Mbak berdoa anak-anakmu, keturunanmu lebih berhasil dari engkau. Menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Dan mereka melesat jauh melebihi keberhasilanmu. Jauh melebihi berkat yang kau alami. Prestasi mereka jauh melebihimu. Dan mereka dipromosi di pemerintahan. Mereka dipromosi di dunia politik, di dunia pendidikan, di dunia olahraga, di dunia hukum, dunia keluarga, dunia gereja, dunia apapun yang adalah kehendak Tuhan. Merekalah pelaku-pelakunya. Diberkatilah kita semua hari ini dengan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang alami kemenangan yang besar sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan berjumpa lagi minggu depan di channel yang sama. Dimanapun saudara berada. Yang di Dubai, yang di Arab, juga di kota-kota lain selain di Manado, di Gorontalo, di Malang, di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar, di Ambon, di Papua. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara dengan kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Amin.